Shalom, sahabat DCC Radio yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bersama untuk mendengarkan, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Dan kita akan berdoa ya, sebelum jauh kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Bapa dalam Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segenap sahabat DCC Radio yang di kesempatan ini kami boleh kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan menuntun langkah-langkah kehidupan setiap kami. Biarlah hikmat Tuhan menolong kami untuk mengerti memahami akan firman. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sahabat DCC Radio yang dikasihi Tuhan, masih ingat ya kisah tentang Fanny J. Crosby? Beliau ada di abad 18. Kita tahu ya, Fanny J. Crosby seorang penyandang disabilitas netra. Dan yang luar biasa, dalam keterbatasannya, dalam kekurangannya, manusia dunia memandang Fanny J. Crosby orang yang lemah karena gak bisa ngelihat. Tapi kalau kita mau jujur, dan itu suatu realita, berapa banyak lagu yang telah diciptakan, syair-syair yang terlantun dari nada-nada lagunya memenuhi gereja di seluruh dunia sampai saat ini. Ya, lagu-lagu, pujian-pujian, penyembahan-penyembahan. Kebanyakan lagu diciptakan oleh Fanny J. Crosby yang sampai saat ini dipakai oleh gereja-gereja dalam seremonial atau liturgi peribadatan. Dalam kelemahannya, dalam kekurangannya, dalam keterbatasannya, Allah yang tak terbatas memakai beliau. Nah, di kesempatan ini kita akan belajar dari Injil Yohanes pasal 9, terkhusus ayat yang ketiga. Jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kalau kita melihat nas ayat firman Tuhan ini di ayat 1 dan 2 itu ya, Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang melakukan perjalanan ke Yeriko. Dan Tuhan Yesus melihat seorang buta sejak lahir. Di ayat 1 itu ya. Dan hal itu menjadi pertanyaan bagi murid-muridnya. Guru atau Rabi, siapakah yang berdosa? Orang ini atau orang tuanya? Nah, di ayat 3 seperti yang tadi kita dengar ya. Jawab Yesus, bukan dia dan juga bukan orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Ada dua hal penting yang kita akan renungkan di kesempatan yang luar biasa.
Sahabat di sisi radio yang dikasihi Tuhan, kita sebagai manusia yang telah jatuh ke dalam dosa sejak dari nenek moyang kita, bahkan manusia pertama, begitu jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan tubuh daging ini mengalami banyak kekurangan, kelemahan, keterbatasan. Baik yang benar-benar disabilitas, dalam hal ini keterbatasan tubuh, baik sebagai penyandang disabilitas netra ataupun disabilitas daksa dan yang lainnya, ataupun non disabilitas dalam arti tubuh fisiknya mungkin sempurna, tapi juga mengalami kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan fisik. Itu hal pertama yang harus kita sadari. Tubuh daging kita ini terbatas. Apalagi kalau sudah termakan usia, semakin tua semakin lemah. Ada banyak sakit penyakit yang sering kita rasakan. Kena sedikit angin ada udah masuk angin. Kena air dingin bisa rematik. Kena hujan dikit bisa batuk pilek. Iya kan? Salah makan bisa meriang tubuh ini ya, atau panas dalam. Dan itu suatu kenyataan. Itulah kelemahan tubuh manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dan kita lagi sebagai penyandang stabilitas dalam keterbatasan fisik kita, sebagai seorang tunanetra, sebagai seorang tunadaksa, ataupun yang lainnya. Dan hal ini terjadi bukan hanya karena dosa. Memang semua sudah dalam kelemahan dan keterbatasan. Artinya ketidaksempurnaan fisik. Tapi dia seperti Tuhan Yesus katakan pada muridnya, bukan dia dan juga bukan orang tuanya. Artinya jika sahabat dan saya, siapapun kita, sahabat di sisi radio, kalau kita mengalami kekurangan fisik dalam tubuh kita, bukan berarti itu karena dosa kita ataupun dosa orang tua kita. Bukan. Mungkin memang Tuhan izinkan terjadi. Kita mengalami keterbatasan fisik, baik dalam penglihatan, dalam mobilitas, dalam pendengaran, ya. Namun hal yang luar biasa, Tuhan memakai kita selama kita memiliki penyerahan diri, memberikan seluruh kehidupan kita. Seperti kisah Fanny J. Crosby ya, dalam keterbatasan memberikan hidupnya, mendedikasikan seluruh kehidupannya untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan. Dan setelah kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, baik dalam kondisi kita saat ini yang mengalami keterbatasan fisik, kelemahan tubuh, kalau kita benar-benar berserah diri kepada Tuhan, memberikan hidup ini kepada Tuhan. Hal yang kedua,
Apa kata Tuhan Yesus? Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Artinya, di dalam keterbatasan fisik kita, di dalam kelemahan, kekurangan kita, Tuhan bisa memakai hidup kita. Contoh dalam Alkitab ada Rasul Paulus, ada duri dalam dagingnya, artinya ada kelemahan tubuh yang dia alami, yang dia rasakan. Tapi Tuhan pakai dia sebagai seorang misionari untuk memberitakan Injil keselamatan. Ada banyak di Asia kecil, wilayah Eropa, bahkan sampai ke Arab. Begitupun seperti Nabi Musa. Dia yang berat lidah, tapi Tuhan pakai untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan tanah Mesir. Tidak menutup kemungkinan sahabat dan saya, selama kita mau menyerahkan diri, kita ikut apa yang Tuhan kehendaki, kita memberikan otoritas tinggi bagi Allah untuk berkarya dalam hidup kita, untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Gerak langkah kita, potensi apa yang kita miliki, yang Tuhan telah anugerahkan, kita persembahkan untuk Tuhan, untuk pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Mungkin kita memang terbatas dalam tubuh fisik kita, dalam kelemahan, dalam kekurangan. Tetapi Tuhan yang Maha Tinggi, Tuhan yang Maha Kuasa, dalam Yesus Kristus tidak pernah mengalami kelemahan dalam memakai hidup kita untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaannya, sepanjang kita mau dipakai oleh Tuhan. Nah, sahabat di sisi radio yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun keberadaan kita, kondisi kita saat ini, mungkin dalam pergumulan hidup, dalam keterbatasan tubuh yang tidak sempurna sebagai seorang disabilitas, mungkin secara ekonomi pekerjaan kita biasa-biasa saja, kemampuan atau potensi kita biasa-biasa aja. Serahkan semua itu untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Tuhan yang akan membuatnya menjadi luar biasa. Jadi luar biasa selama kita mau menyerahkan hal itu untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita sebagai seorang disabilitas, untuk sahabat di sisi radio, jangan merasa kita gak berguna, jangan merasa kita gak berarti. Selama kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, bagaimanapun keadaan kita, Tuhan yang akan berkarya, menyatakan pekerjaan-pekerjaannya dalam hidup sahabat dan saya. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur kepada Engkau Tuhan. Saat ini kami tim di sisi radio dan sahabat di sisi radio mengucap syukur kepada Engkau Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami renungkan di kesempatan ini. Biarlah membuka mata hati pengertian kami untuk kami sungguh-sungguh dengan integritas menyerahkan diri kami kepada Engkau Tuhan di dalam kelemahan kami, di dalam kekurangan kami. Biarlah Tuhan berkarya. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati sahabat di sisi radio, juga para kru di sisi radio, baik admin ataupun para penyiar.
Dan semua Tuhan yang berkarya di Dizzy Radio, Tuhan memberkati dalam keterbatasan kami, dengan menyatakan pekerjaan-pekerjaan Allah dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kami. Sebab jika Engkau yang berkarya, tidak ada yang mustahil, semua pasti akan terjadi. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur pada Engkau, dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.